Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Nugroho dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Saya akan mempresentasikan materi tentang diversifikasi produk sumber daya maritim serta aplikasi sains dan teknologi terhadap sumber daya maritim. Pengertiannya dikutip dari Collins Dictionary, diversifikasi adalah praktik memvariasikan usaha, produk, investasi, jenis aset, dan sebagainya guna mengurangi risiko. Diversifikasi produk perikanan maritim, penganekaragaman jenis produk olahan hasil perikanan maritim dari bahan baku yang belum atau sudah dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan faktor mutu dan gizi sebagai usaha penting bagi peningkatan konsumsi produk perikanan, baik kualitas maupun kuantitas, dan peningkatan nilai jual. Potensi laut sebagai pangan fungsional dan pemanfaatan limbah hasil laut. Pangan fungsional adalah pangan yang secara alami maupun telah melalui proses mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan. Pangan fungsional dikonsumsi sebagaimana layaknya makanan atau minuman, mempunyai karakteristik sensori berubah penampakan, warna, tekstur, dan cita rasa yang dapat diterima oleh konsumen, serta tidak memberikan kontraindikasi dan efek samping terhadap metabolisme zat gizi lainnya jika digunakan dalam jumlah yang dianjurkan. Pangan fungsional. Pangan fungsional dibedakan dari suplemen, makanan atau obat berdasarkan penampakan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Bila fungsi obat terhadap penyakit bersifat kuratif, maka pangan fungsional lebih bersifat pencegahan terhadap penyakit. Berbagai jenis pangan fungsional telah beredar di pasaran, mulai dari produk susu probiotik tradisional seperti yogurt, kefir, dan kumis sampai produk susu rendah lemak siap dikonsumsi yang mengandung serat larut. Jika produk yang mengandung ekstrak serat yang bersifat larut yang berfungsi menurunkan kolesterol dan mencegah obesitas. Komponen bioaktif perairan sebagai sumber pangan. Yang pertama yaitu minyak ikan dengan PUVA alias PUVA omega 3. Yang kedua, pengaruh lemak ikan terhadap cita rasa. Yang ketiga, milk protein sebagai pengawet makanan. Yang keempat, agar-agar, alginate, dan karaginan. Yang kelima, enzim. Yang keenam, komponen bioaktif lain. Yang ketujuh, bahan baku gelatin. Yang kedelapan, proses pembuatan gelatin. Limbah hasil perikanan. Limbah hasil perikanan dapat dimanfaatkan menjadi gelatin, chitin, chitosan, minyak ikan, dan bahan bakar yang ramah lingkungan seperti bioetanol. Materi yang selanjutnya yaitu pembangunan maritim berkelanjutan. Pengertiannya, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Tujuannya tujuan pembangunan berkelanjutan yang memuat tujuan TPB atau SDGs. Yang pertama, universal, yaitu mendorong penerapan SDGs di seluruh wilayah. Yang kedua, integrasi, yang mengandung makna terintegrasinya dan saling keterkaitan antara dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Yang ketiga, inklusif, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal, no one left behind, yang menjamin bahwa pelaksanaan TPB atau SDGs yang harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memberi manfaat bagi semua. Muatan SDGs. Yang pertama, tanpa kemiskinan. Yang kedua, tanpa kelaparan. Yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Yang keempat, pendidikan berkualitas. Yang kelima, kesetaraan gender. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.